Sehat? Wih, Bang Firdaus. Dari mana? Nah, enggak coba. Oh, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPRD Lampung Tengah Bapak Sumarsono, terima kasih Pak hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bapak Nuril Heri Susanto SE sudah hadir. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Pak Firdaus Ali sudah hadir. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 itu Bapak Muslim Ansori SAI sebagai Mahukum Islam sudah hadir. Alhamdulillah. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Lampung Tengah Pak Samsuri, terima kasih Pak sudah hadir dan terima kasih juga kerjasamanya ini. Alhamdulillah luar biasa Pak Samsi hari ini. Yang saya hormati Kepala BPSDM Provinsi Lampung yang dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Lampung yaitu Bapak Dr. Erif Yordam APKPSI. Terima kasih hadir. Yang
Saya hormati pemateri kita dari Kemendagri Pusat dan juga Pak Winorio SSDP. Mudah-mudahan nanti materinya bisa kita. Makanya kami mendatangkan narasumber yang luar biasa ini. Mohon kiranya Pak Reno ya untuk memberikan pemahaman baru, pencerahan baru kepada teman-teman peserta BIMTEK ini dan kepada Bapak Kepala BPSDM Provinsi Lampung. Mohon nanti kiranya drama ini yang disampaikan oleh Pak Erin Hedar kiranya memberikan sambutan juga pencerahan kepada kita semua. Kemudian yang terakhir kepada Pak Ketua, mohon kiranya juga memberikan sambutan, pencerahan dan sekaligus membuka acara BIMTEK kita pada hari ini. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ini Wilayah Pembimbingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena selain COVID-19 bagi anggota DPRD ini ada COVID-33. Betul ya Pak? Nah, dengan adanya COVID-33 ini mudah-mudahan dari Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan pencerahan sekaligus ada solusi dari COVID ini. Karena rupanya COVID-33 ini sama ganasnya dengan COVID-19. Apalagi kemarin waktu kita di awal-awal tahun 2021 keluar edaran gubernur bahwa pejabat daerah tidak diperkenankan untuk melaksanakan perjalanan luar daerah, terutama di zona merah. Sedangkan kita BIMTEK ini dilaksanakan di Bandar Lampung, zona merah. Nah, kemarin keluar lagi surat edaran sebelum masih 2021 awal. Keluar lagi surat edaran wali kota bahwa tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang menunjukkan masa di atas 50 orang karena zona merah. Anggota dewan ini orang yang sampai 50, tapi sekarang dengan adanya zona kuning atau zona oranye sekarang, mungkin secara hukum surat edaran itu diukur secara hukum karena sekarang sudah zona oranye. Makanya kemarin pada saat kita memberikan rekomendasi, kami minta untuk memintakan surat izin dari gugus tugas supaya kita tidak bermasalah. Kan saya Gondong ada datang ke Kemendagri mengatakan seperti ini, Pak boleh nggak yang namanya DPRD boleh tidak satu orang anggota DPRD mendapatkan satu orang staf ahli. Katanya pertama, yang namanya APBD kita besar Pak. Yang kedua, yang kami awasi luas. Yang ketiga, tidak dilarang di dalam PP 18 tahun 2017. Yang keempat, kami telah sepakat antara kepala daerah dengan DPRD. Saya mau katakan, ketika kita sepakat antara kepala daerah dengan DPRD, ada ruang pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Jadi ketika berbicara APBD bukan hanya selesai kita sepakat, tetapi ada ruang pemeriksaan. Teman-teman BPK melihat juga dasar hukumnya. Ketika pada saat itu dia mengatakan boleh tidak anggota DPRD mendapatkan satu orang staf ahli, kami sampaikan meskipun tidak diamanatkan, mana yang mengamanatkan bahwa anggota DPRD boleh mendapatkan satu orang staf ahli meskipun tidak dilarang. Ketika tidak dilarang tetapi tidak diamanatkan, sama juga tidak boleh dianggarkan. Yang dibolehkan adalah alat kelengkapan DPRD boleh dilengkapi kelompok pakar atau tim ahli. Sama seperti kita berbicara Perpres 33. Ada teman-teman DPRD dari seberang Bapak Ibu, dia mengatakan seperti, Pak, oke Pak, Perpres 33 sudah diatur. Yang namanya tiket pesawat, bil hotel, transportasi. Kami mau nambahkan Pak, adalah resiko kerja. Pertama tidak dilarang, yang kedua belum diatur di dalam Perpres 33. Kembali lagi, meskipun tidak dilarang tetapi tidak diamanatkan. Ketika tidak diamanatkan, mohon maaf, sama juga tidak boleh dianggarkan di dalam APBD itu sendiri.
kita sepakat Bapak Ibu. Setelah kita sepakat, masih ingat ada yang namanya teman-teman BPK. Kita melakukan yang namanya fungsi penganggaran. Ketika kita melakukan fungsi penganggaran sampai APBD selesai, kepala daerah melaksanakan. Setelah itu ada ruang fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, sepakati dulu harus berbicara dasar hukum. Yang kedua, berbicara yang namanya APBD itu berbicara masalah kewenangan. Berbicara masalah kewenangan. Yang kita anggarkan harus sesuai dengan kewenangan yang ada di Lampung Tengah itu sendiri. Yang ketiga, berbicara yang namanya dokumen perencanaan. APBD, mohon maaf Bapak Ibu, nanti sedikit kita berbicara yang namanya sistem yang terbaru, sistem informasi pemerintah daerah. Berbicara APBD bukan hanya berbicara selesai APBD. APBD itu berbicara antara APBD berpedoman kepada RKPD dan UAPBD. Ini harus sinkron Pak. Pengelolaan keuangan daerah kita sudah berubah. Kalau dulu yang namanya pemerintah daerah itu diberikan uang, baru kita merencanakan. Mohon izin. Pemerintah daerah dulu diberikan uangnya dulu, baru kita merencanakan. Kalau sekarang pemerintah daerah merencanakan dulu, barulah diberikan yang namanya uangnya. Contoh, dana-dana transfer pemerintah pusat itu tidak pasti. Sekarang bisa dipotong, apalagi berbicara DAK, meskipun sudah ada informasi resmi tetapi belum dilaksanakan, uang itu tidak cair, maka direncanakan dulu, barulah diberikan uang. Selanjutnya, ketika berbicara Perpres 33, landasan hukumnya adalah Undang-Undang 23 itu mengamanatkan di pasal 28 ayat 4 yang namanya belanja daerah harus berdasarkan standar satuan harga. Setelah itu diamanatkan di PP 12, langsung diamanatkan di dalam Perpres 33 tahun 2020 tentang standar satuan harga regional itu sendiri. Bapak Ibu, ini sedikit saya berbicara latar belakangnya, meskipun saya mengatakan ini tidak menyenangkan. Pertama Bapak Ibu, Pak, kenapa Pak muncul yang namanya Perpres 33? Gini, ketika kita berbicara yang namanya APBD, katanya APBD yang baik adalah sebesar-besarnya harus dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat. Tetapi ketika kita lihat berbicara yang namanya APBD itu terbagi habis hampir semuanya untuk belanja-belanja yang bersifat operasional. Contoh, APBD tahun 2018 kita bagi untuk seluruh provinsi kabupaten kota kurang lebih yang APBD 410 triliun sekitar 36%. APBD itu sudah habis kepada belanja pegawai. Sudah habis Pak. Makanya ketika kita berbicara yang namanya COVID-19 kemarin realokasi refocusing, mau semua direalokasi refocusing, yang pasti yang namanya belanja pegawai itu harus ada. Ini 36% Bapak Ibu dari APBD kita itu sebenarnya masih terbantu di perhitungan provinsi yang kami tampilkan. Tapi coba cek di APBD Kabupaten Lampung Tengah, mohon izin, berapa persen belanja pegawainya? Mungkin bisa sampai 50% karena kabupaten kota rata-rata setingkat 50 sampai 60%. Diam saja pemerintah daerah tidak melaksanakan apa-apa, yang namanya APBD sudah habis untuk belanja pegawai. Nah ini kita lihat komponennya. Sebenarnya pasti tidak ketika kita berbicara belanja pegawai itu habisnya untuk apa saja. Pertama, belanja pegawai yang 36% 410 triliun setiap tahunnya habis, itu pertama untuk gaji dan tunjangan. Pegawai negeri sipil itu sudah mendapatkan gaji dan tunjangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan uang representasi dan tunjangan jabatan dan sebagainya. Itulah ruang lingkupnya di dalam yang namanya pertama 270,51. Yang kedua, ini khusus pegawai negeri sipil sudah mendapatkan gaji dan tunjangan, boleh mendapatkan tambahan penghasilan. Boleh Pak. Nah ini juga di dalam tahun 2021 sekarang diatur. Yang namanya tambahan penghasilan itu harus lewat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita berbicara
yang namanya tambahan penghasilan itu kadang-kadang ada yang tidak rasional terhadap tambahan penghasilan. Kami contohkan, ada salah satu daerah yang namanya tambahan penghasilannya sekelas eselon 2 itu tembus di angka 151 juta tambahan penghasilan, Pak. Jadi kalau kita berbicara gaji 13 dan gaji 14 bulan Juni dan Juli dikalikan 4 itu sekitar sah. Yang menjadi pertanyaan, ada teman-teman DPRD mengatakan, Pak, ketika berbicara yang namanya tambahan penghasilan dikatakan seperti Pak, DPRD katanya setara lah kami Pak sama eselon 2. Ketika kita berbicara eselon 2, gaji kami berdasarkan PP 18 itu sekitar yang namanya 35 juta. Tetapi katanya eselon 2 kami bisa mendapatkan 50 sampai 60 juta. DPRD mengatakan seperti itu. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau DPRD mengatakan seperti itu, salah satunya DPRD tidak tahu tugas fungsinya. Karena kenapa? Tambahan penghasilan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atas persetujuan DPRD. Atas persetujuan DPRD, Pak. Di mana pada saat pembahasan kebijakan umum anggaran. Terus saya katakan ke DPRD, Bapak Ibu yang menyetujui, Bapak Ibu juga yang mengeluh. Akan ada dua, kita tidak tahu apa kita memang tidak membahas pada saat. Nah, seperti itu Pak. Sudah dapat dia yang menyetujui, makanya nanti boleh kita cek, coba cek di dalam kebijakan umum anggaran boleh. Pak minta rancangan perdanya, jangan-jangan sampai mohon maaf Bapak Ibu di tempat lain itu posisinya staf itu kecil, tetapi dari atas yang saya kemarin itu paling tinggi dia sampai 100-an. Loncat ke eselon 3-nya hanya 20, loncat ke eselon 4-nya hanya 5, loncat ke stafnya cuma hanya 3. Jadi hanya untuk level-level itu. Itulah yang harus dilakukan yang namanya penelaan, karena memang lewat persetujuan DPRD. Di mana? Di pasal 58 PP 12 tahun 2019. Pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil harus lewat persetujuan DPRD, dan sekarang lewat persetujuan Kementerian Dalam. Yang ketiga, sudah dapatkan gaji, dapatkan tambahan penghasilan, yang pegawai negeri sipil dapatkan honor. Sudah dapatkan gaji, tambahan penghasilan, dapatkan honor. Honor ini bersifat yang namanya honor tim. Bapak tahu ketika kita berbicara honor tim, ini saya mau kasih gambaran Bapak Ibu. Ternyata yang merasakan honor tim juga selain COVID, yang merasakan terhadap aturan dari sampai tiga bukan hanya lebih parah terhadap yang namanya pengaturan di dalam Kepres 33. Saya bukan lebih parah untuk memperbaikilah terhadap sistem yang namanya tambahan penghasilan itu sendiri. Berbicara honor, Bapak Ibu, honor yang diterima oleh pegawai negeri sipil ada yang namanya honor tim. Apa honor tim? Honor dalam rangka pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kegiatan. Ini kami temukan Bapak Ibu. Ada salah satu daerah, ini berdasarkan data semua, ada salah satu daerah honor tim kegiatannya satu orang 1 bulan itu sekitar di angka 25 juta. Ada batasannya? Tidak. Batasannya boleh yang namanya pegawai negeri sipil mendapatkan honor tim bisa 10, bisa 15, bisa 5 dan sebagainya. 25 juta Pak. Makanya jangan heran ketika dulu belum diterapkan tambahan penghasilan. Saya mau mengatakan tidak Pak, jadi kita nggak boleh tambahan penghasilan, boleh Pak. Tetapi ini menjadi single salary, satu. Jangan ada sudah mendapatkan tambahan penghasilan, ada yang namanya honorarium. Bayangkan Bapak Ibu, kalau satu orang, satu kegiatan sekitar 25 juta yang atasnya, kalau dia 10 kegiatan, coba kalikan. Itu terjadi. Makanya Bapak Ibu di dalam Perpres 33 pun sekarang diatur yang namanya honor tim untuk pegawai negeri sipil pun dibatasi. Pertama,
maksimal yang tadinya bisa di range di angka 25 juta, Perpres 33 mengamanatkan kalau ditandatangani oleh Sekda hanya 755. Bayangkan Pak. Tahu tuh Pak Sekda? Karena merasakan yang namanya ditandatangani kepala daerah hanya 1,5 juta. Dan dibatasi, dulu bisa saya nanya 10, 20 dan sebagainya. Sekarang maksimal sekitaran maksimal eselon 4 maksimal 4. Jadi tidak ada lagi. Ya kalau 750 kali 4 ya itu sudah maksimal 3 juta. Ayo tambah itu saja. Kalau dulu satu kegiatan berapa kali kuantitas, berapa standar satuan harga yang ditetapkan bisa tembus angka yang namanya 25 juta. Makanya ada seorang sekda itu di lantai 2, BPKAD-nya di lantai 8, dari lantai 2 ke lantai 8 itu sudah SPPD Pak. Saking banyaknya honor maksudnya. Itu dinamika yang terjadi Pak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dapatkan gaji, tunjangan, dapatkan tambahan penghasilan, dapatkan honorarium, dan terakhir dapatkan insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Upah pungut lah. Bayangkan. Makanya jangan heran ketika kita berbicara APBD itu sudah habis 36% untuk belanja pegawai. Yang kedua, sudah habis ke belanja pegawai, apakah untuk infrastruktur belanja modal? Ternyata tidak. APBD sudah habis ke belanja pegawai untuk yang namanya belanja barang dan jasa kantor dan sebagainya. Jasa kantor itu Pak, ATK, pulpen dan sebagainya. Makanya sekarang Bapak Ibu, mohon izin, bisa ditampilkan. Makanya Bapak Ibu sekarang kita sudah ada nanti menerapkan sistem informasi pemerintah daerah yang ke depan itu tidak perlu lagi Bapak Ibu dalam ruang pembahasan kita menggunakan buku, fotokopi dan sebagainya. Semua sudah menggunakan yang namanya elektronik. Minimal dari HP Bapak Ibu bisa mengecek seluruh transaksi, mengecek seluruh penganggaran yang ada di dalam APBD itu sendiri. Nanti saya jelaskan Pak. Ternyata lewat HP Bapak Ibu sekarang, kalau Bapak Ibu punya akun, Bapak Ibu bisa melihat APBD yang telah ditetapkan, APBD yang direncanakan. Bahkan ke depan, pokok-pokok pikiran DPRD itu sudah bisa kita monitor. Sudah sampai mana pokok-pokok pikiran DPRD lewat sistem informasi pemerintah daerah itu sendiri. Makanya kemarin tertanggal 21 kami mengirimkan radiogram untuk seluruh pimpinan DPRD, kepala badan keuangan, Bapeda dan seluruh pimpinan DPRD untuk seliti terhadap penggunaan pokok pikiran DPRD melalui sistem informasi pemerintah daerah. Jadi saya permasalahan itu biasa lah. Yang masalah itu kan ketika kita tidak masuk yang namanya pokok pikiran DPRD ke dalam APBD itu sendiri. Tapi nanti saya jelaskan sedikit. Terus habis Pak ke belanja jasa kantor. Yang kedua belanja perjalanan dinas. Nah, itu langsung kita diskusikan nanti Pak terhadap yang namanya belanja perjalanan dinas. Terus yang ketiga biar pas kerjasama itu biar dalam 1 tahun DPRD ini kan berasal dari kalangan yang sangat tidak beragam ya, heterogen ya, dari disiplin ilmu, karakter, kemudian asal-usulnya. Jadi dengan BIMTEK ini harapannya akan menjadi satu persepsi akan tugas pokok dan fungsinya. Terkait tema yang diangkat pada BIMTEK kali ini, harapannya seperti apa Pak? Ya, para anggota DPR semakin memahami akan tugas pokok dan fungsinya, karena arahnya adalah ke sana. Bagaimana pengawasan, bagaimana budgeting, dan bagaimana legislasi, sehingga mereka lebih produktif dan bisa bersama-sama eksekutif sejahterakan rakyat Lampung. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman anggota yang lain dalam menjalankan BIMTEK ini seperti apa Pak? Ya, ikutin, karena laksanakan nanti. Oke. Terima kasih Tegar TV yang telah hadir di tengah-tengah kami di sini. Kami di sini sesuai dengan jadwal kegiatan atau
schedule kegiatan kami di DPRD bahwa dari tanggal 28 sampai tanggal 28 Februari sampai tanggal 3 Maret 2021 DPRD Lampung Tengah mengadakan bimbingan teknis bagi anggota DPRD, di mana kerjasama ini kami dengan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, karena Universitas Muhammadiyah lah yang ditunjuk oleh pusat sebagai penyelenggara di tingkat daerah. Itulah kami kerjasama, dan materi kita hari ini sesuai dengan spanduk ini kita akan membahas tentang LKPJ dan perubahan APBD, yaitu pertanggungjawaban 1 tahun anggaran. Ini yang akan dibahas dan dibekali lah dengan ilmu, sehingga nanti dia waktu pembahasan minimal ilmu dari para narasumber ini yang dari Kementerian Dalam Negeri, itu dari Dirjen Keuangan, menambah pengetahuan bapak-bapak kami di DPRD Lampung Tengah. Terkait beberapa poin-poin yang hasil sharing diskusi hari ini Pak dengan kementerian, kira-kira ada penambahan, pengurangan maupun poin-poin lain untuk penyempurnaan dalam pelaporan Pak? Alhamdulillah ya, setelah kami mendapatkan materi yang dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini dari Dirjen Keuangan, kami ketahui semua bahwa memang perlu ada revisi-revisi, ada perlunya perbaikan-perbaikan di anggaran, tapi tidak semata-mata harus pulang dari sini kita revisi, tidak. Kita harus berkoordinasi dengan badan anggaran, dalam hal ini badan anggaran DPRD, udah itu dengan tim TAPD, dalam hal ini pemerintah daerah, bahwa kita kan menyongsong kegiatan-kegiatan ke depannya nanti harus berpedoman kepada Perpres 33 dan Perpres 33 ya tahun 2020 kemarin, dan itulah yang kami gunakan, dan kita saat ini sudah menggunakan sistem informasi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah kan, SPIPD, itu akan kami laksanakan nanti. Ada kendala ataupun ada penyesuaian yang kita anggap harus clear dengan PP 13 dengan Permendagri ini Pak? Saya kira tidak ada masalah, kami sudah melaksanakan sudah sesuai dengan aturan, cuman memang ada mungkin teknis di kendala kegiatan, contoh tadi reses selama ini kita laksanakan, kita sistem pengelolaannya itu kita akan benahi demi hasil yang baik. Kenapa? Hasil reses inilah yang bahan anggota-anggota DPRD untuk bahan pokok-pokok pikiran DPRD nanti. Siap Pak Sekwan? Ya. 3, 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. 1, 2, dan 1, 2, 3. Sekali lagi.